Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Wasulika dengan NIM 15142467. Saya akan mempresentasikan materi tentang struktur dan klasifikasi tumbuhan. A. Struktur utama yang menyusun tumbuh-tumbuhan. Struktur sel tumbuhan. Sel-sel yang membentuk tumbuhan adalah kategori sel eukariotik yang serupa dengan sel-sel pada hewan. Salah satu perbedaan paling signifikan antara sel tumbuhan dan sel tumbuhan dan sel hewan terletak pada ukuran, di mana sel tumbuhan umumnya lebih besar daripada sel hewan, memiliki bentuk yang tetap dan kaku, serta memiliki dinding yang terbuat dari selulosa. A. Dinding sel. Dinding sel adalah organel yang hanya ditemukan pada vegetatif, sehingga sel-sel tersebut memiliki bentuk yang tetap dan keras. Selain berfungsi menentukan bentuk sel, dinding sel juga berperan sebagai pelindung karena merupakan organel yang terletak paling luar, serta sebagai penopang sel. Tugas utama dinding sel adalah memberikan 6 kekuatan mekanis pada sel agar dapat mempertahankan bentuknya, menyerap air, dan mendistribusikan air atau zat terlarut lainnya ke protoplas. Yang pertama ada dinding sel primer, merupakan lapisan awal dinding sel yang terbentuk ketika sel membelah diri selama proses perpanjangan sel. Yang kedua ada lamela tengah, merupakan lapisan yang berada di antara dua sel yang berdekatan untuk mendukung pergerakan antar sel dan modifikasi yang diperlukan agar sel dapat mencapai ukuran dan bentuk yang matang. Lapisan ini sebagian besar terdiri dari air dan senyawa pektin yang memiliki sifat koloid dan plastis atau mudah untuk dibentuk. Yang ketiga ada dinding sel sekunder, merupakan lapisan yang ditambahkan setelah dinding sel selesai diperpanjang. Selanjutnya ada B. Protoplas. Organel sel berikutnya yang ada di dalam sel tumbuhan adalah protoplas yang mengandung beragam senyawa anorganik. Protoplas memiliki koloid transparan yang di dalamnya terdapat butiran atau granula serta tetesan kecil. Butiran butin yang ada di protoplas ini berfungsi sebagai indikator kehidupan atau kematian sel yang dikenal sebagai gerak Brown. Protoplas dilindungi oleh membran sel secara keseluruhan yang berbatasan langsung dengan dinding sel. Komposisi dari protoplas terdiri dari air yang jumlahnya berkisar antara 10-90% dan unsur organik seperti karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat, fosfatida, serta berbagai unsur kimia termasuk ion anorganik dalam beraneka ragam ikatan. Membran yang melapisi protoplas yang terbuat dari lipoprotein memiliki dua lapisan protein monomolekul dan dua lapisan fosfolipid bimolekul. Selain itu, sererosid, kolesterol, dan fosfolipid juga terdapat dalam struktur membran yang membatasi protoplas. Membran ini memiliki karakteristik permeabilitas yang bervariasi, memungkinkan beberapa senyawa kimia untuk larut di dalamnya, sementara yang lainnya tidak dapat melaluinya. Selanjutnya ada C. Retikulum. Retikulum endoplasma merujuk pada elemen penting dari struktur yang terlihat dan terdiri dari jala yang terbuat dari membran. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu kasar dan yang halus. Keberadaan ribosom atau poliribosom pada retikulum endoplasma memberikan karakteristik kasar. Ketika ribosom terlepas dari permukaan RE, keadaan ini bisa mengubah RE kasar menjadi RE yang lebih halus. Fungsi utama retikulum endoplasma meliputi mengangkut atau memindahkan lipid atau gula, menciptakan protein, menyintesis lemak, serta senyawa organik lainnya. Selain itu, retikulum endoplasma juga berperan dalam menyalurkan protein dan enzim tertentu melalui membran plasma serta keluar sitoplasma selama proses sekresi. Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar. Pada permukaan RE yang kasar terdapat partikel ribosom yang melekat. Yang kedua ada retikulum endoplasma halus. Variasi jumlah RE halus dalam sel dipengaruhi oleh jenis sel yang berbeda. Selanjutnya ada D. Plastida. Sitoplasma sel eukariotik mengandung plastida yang memiliki membran ganda serta pigmen hijau. Proplastida adalah asal dari seluruh tipe plastida, termasuk kloroplas.
Proplastida tidak memiliki warna karena organel di dalamnya tidak berwarna. Sel-sel tanaman yang tumbuh dalam kondisi cahaya rendah atau terang dengan sedikit atau tanpa membran dalam dikenal sebagai proplastida. Stroma adalah istilah yang digunakan untuk menyebut isi DNA dan ribosom yang terendam dalam cairan matriks pada plastida. Selain itu, plastida terbagi menjadi 3 kategori, yaitu Leucoplast atau Chloroplast dan Chromoplast. Leucoplast adalah jenis plastida yang tidak memiliki warna dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan atau protein. Yang kedua ada Chloroplast, merupakan plastida yang berwarna hijau dan mengandung klorofil. Variasi bentuk Chloroplast dipengaruhi oleh jenis spesies tanaman. Yang ketiga ada Chromoplast, mengandung berbagai pigmen tanaman. Di dalam Chromoplast terdapat pigmen karoten yang berwarna kuning, picodanin yang berwarna biru, picosantin yang berwarna kuning, dan picoerythrin yang berwarna merah. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan biasanya memiliki ukuran yang besar dan dikelilingi oleh membran tunggal yang disebut tonoplasma. Di dalam vakuola terdapat berbagai zat seperti air, fenol, antosianin, alkaloid, dan protein. Fungsi utama vakuola adalah untuk menyimpan berbagai senyawa organik, menyimpan pigmen, serta mengeluarkan produk sisa metabolisme yang berpotensi membahayakan tumbuhan, dan juga berkontribusi terhadap turgiditas. Vakuola berbentuk bulat berongga. Di dalamnya terdapat senyawa kimia tertentu atau produk limbah dari metabolisme sel yang menghasilkan berbagai komponen berdasarkan jenis sel tersebut. Sebagai contoh, vakuola dapat mengandung garam, nitrat pada tanaman tembakau. Bisa juga berisi tanin yang ditemukan pada sel kulit kayu, mengandung minyak eteris pada jenis pohon kayu putih dan mawar, berisi senyawa penting pada tanaman damar, dan ada juga senyawa kinin dalam vakuola tanaman kina. Vakuola mengandung nikotin pada tembakau, terdapat likopersin pada vakuola tomat, serta senyawa piperin di vakuola yang dimiliki oleh tanaman lain. Selanjutnya ada membran sel. Membran sel adalah lapisan terluar dari sel pada tumbuhan. Membran ini berfungsi memisahkan antara lingkungan eksternal terhadap lingkungan internal, memungkinkan sel untuk bertahan hidup. Membran sel terdiri dari lapisan yang sangat tipis sehingga hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Komponen membran sel terdiri dari lapisan lipid dan protein dengan ketebalan sekitar 8 nanometer. Kombinasi lipid dan protein dalam membran sel dikenal sebagai lipoprotein. Selain itu, keberadaan sejumlah makromolekul karbohidrat menciptakan sifat dinamis dan asimetris pada membran sel. Sifat dinamis berarti struktur membran sel cenderung bersifat cair, memberikan kebebasan bagi lipid dan protein untuk bergerak. Sifat asimetris menunjukkan bahwa struktur lapisan lipoprotein yang ada di bagian atas dan bawah membran sel tidak identik. Fungsi membran sel dapat diuraikan sebagai berikut. Pembatasan membran sel membatasi dan melindungi suatu wilayah dalam lapisan atau kompartemen yang tidak terputus. Yang pertama ada komunikasi antar sel dalam organisme yang terdiri dari banyak sel. Interaksi antar sel diatur oleh membran sel. Setiap organ dalam tubuh umumnya terdiri dari berbagai jenis sel yang perlu berkolaborasi untuk memenuhi fungsi keseluruhan. Yang kedua, ada konversi energi membran sel, melainkan peran penting dalam kehidupan terkait dengan proses konversi energi yang terjadi dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Yang ketiga, ada pertukaran informasi. Membran sel bertindak berbagai saluran untuk pertukaran informasi antar sel. Ligan adalah partikel atau senyawa yang dapat terikat pada reseptor yang ada di membran. Yang keempat, ada penyediaan enzim. Adenyl cyclase adalah jenis enzim yang sering ditemukan di dalam membran. Sel darah merah merupakan satu-satunya jaringan mamalia yang tidak memiliki adenyl cyclase di dalamnya. Adenyl cyclase yang aktif di dalam sel akan mengubah ATP menjadi adenosin monophosphate siklik. Yang kelima, ada membran sel sebagai pengatur permeabilitas.
Selektif merujuk pada kemampuan membran plasma untuk memperbolehkan beberapa zat untuk masuk atau keluar dari sel, sementara menghalangi pergerakan zat tertentu lainnya. Selanjutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton adalah struktur kerangka dalam sel yang terbentuk dari jaring serat protein yang halus di dalam sitoplasma. Terdapat 3 kategori utama dari sitoskeleton, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Mikrotubulus adalah bagian dari sitoskeleton yang berbentuk silindris, terdiri atas mikrotubulin. Sementara itu, mikrofilamen adalah komponen yang memiliki struktur elastis, terdiri dari filamen aktin dan yang berfungsi membentuk permukaan membran dan memperlihatkan pola jarum atau gel. Filamen intermediate di sisi lain berbentuk menyerupai tali dan berfungsi memberikan kekuatan mekanis pada membran sel. Selanjutnya ada H, sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang berada di dalam sel, terletak di antara nukleus dan membran plasma atau membran sel. Struktur sitoplasma terdiri dari 2 elemen utama, yaitu sitosol dan serta organel-organel. Sitosol adalah bagian cair dalam sitoplasma yang mengelilingi organel-organel tersebut. Kandungan air dalam sitosol berkisar antara 70-90% dan juga mencakup berbagai zat terlarut seperti protein, lipid, karbohidrat, dan material sisa lainnya. Peran sitosol adalah sebagai lokasi di mana reaksi kimia berlangsung di dalam sel. Berikut adalah beberapa fungsi sitoplasma. Yang pertama, sebagai lokasi terjadinya reaksi kimia. Yang kedua, ada sebagai tempat penyimpangan berbagai senyawa kimia yang mendukung proses metabolisme sel. Yang ketiga, ada melarutkan protein dan senyawa lain yang ada di dalam sel. Yang keempat, berfungsi sebagai perantara untuk molekul dari luar sel ke dalam sel menuju organel atau inti sel. B. Fungsi dari jaringan-jaringan pada tumbuhan. Jaringan merupakan sel kelompok sel dengan ciri yang sama dalam bentuk, fungsi maupun sifat-sifatnya. Berdasarkan kemampuan sel dalam melakukan pembelahan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem atau jaringan embrio adalah jaringan yang terbentuk dari kelompok atau sel tumbuhan yang secara aktif melakukan pembelahan. Ciri-ciri sel meristem meliputi ukuran sel yang kecil, dinding yang tipis, nukleus yang cukup besar, vakuola kecil dan kaya akan sitoplasma, serta bentuk sel yang kuboid atau prismatis. Ada bagian meristem yang terus mempertahankan karakteristik meristem sebagai jaringan embrional selamanya, sehingga menjadi bagian yang berbeda. Sementara itu, pada saat yang sama, bagian meristem lainnya menambahkan sel-sel baru ke bagian tumbuh-tumbuhan yang lain. Di setiap meristem terdapat sel-sel khusus yang membelah dengan cara tertentu, sehingga membuat salah satu sel anakan tetap sebagai meristem. Sementara sel anakan lainnya akan mengalami perubahan. Sel-sel anakan yang mengalami perubahan secara bertahap akan keluar dari meristem dan pada akhirnya membentuk satu atau beberapa sel yang terletak di dalam bagian inti tumbuhan. Berdasarkan cara pembentukannya, jaringan meristem dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu promeristem, meristem primer, meristem sekunder. Kambium terletak bersama-sama dengan jaringan pembuluh pengangkut, sehingga kambium juga disebut kambium pembuluh atau kambium vaskuler. Kambium pembuluh berbentuk silinder. Selain itu, ada kambium yang menghasilkan jaringan gabus yang disebut sebagai kambium gabus atau pologen. Kambium gabus terletak di bawah epidermis batang dan epidermis akar yang sudah tua. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3 jenis, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Yang pertama adalah meristem apikal. Meristem apikal juga disebut meristem ujung. Meristem ini selalu ada di ujung batang dan akar tumbuhan. Meristem apikal berperan dalam pemanjangan batang dan akar. Dalam proses pemanjangan, meristem apikal menghasilkan tunas apikal yang berkembang menjadi cabang. Yang berkembang
cabang samping, daun, serta bunga. Pertumbuhan yang berasal dari meristem apikal disebut pertumbuhan primer, dan semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer. Yang kedua ada meristem interkalar. Meristem interkalar adalah jenis meristem yang berada di antara jaringan meristem primer yang sudah dewasa. Sebenarnya, meristem interkalar merupakan bagian dari meristem apikal yang terpisah dari bagian utama meristem apikal. Saat meristem tumbuh, bagian utamanya tetap ada sementara bagian ini terpisah. Selanjutnya ada meristem lateral. Meristem lateral atau meristem samping merupakan meristem yang menghasilkan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan proses penebalan pada akar dan batang tumbuhan, misalnya pembesaran akar dan batang. Meristem lateral disebut juga sebagai kambium. Kambium muncul dari dalam jaringan meristem yang telah ada pada akar dan batang dan pembentuk jaringan sekunder. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.